Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah kepada Allah, misalkan berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, kasihanilah mereka atau sayangilah mereka berdua kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka itu menyayangi aku di waktu kecil. Nah, ini ulama sepakat nih kalau ini doanya lebih dominannya ketika kedua orang tua itu sudah meninggal dunia. Tapi sebenarnya sebelum meninggal dunia pun ini doa harus kita terus diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Ini luar biasa. Ini unik, bukan unik sih, menurut saya itu sangat ini ya, sangat dalam gitu ya, sangat dalam. Mengukur sebuah mengukur kesolehan anak gitu ya, mengukur bakti anak kepada kedua orang tua itu dengan ringannya lisannya untuk mendoakan kedua orang tuanya tadi. Nah, semuanya jadi koreksi nih buat kita semua ya, buat kita semua. Kita kalau ingin mengukur kesolehan kita ya terhadap kedua orang tua, itu kita berapa kali mendoakan ya, atau kita malas mendoakan kan gitu kan? Ya, kalau kita malas mendoakan berarti memang bentuk bakti ini belum terpenuhi gitu, belum terpenuhi. Nah, karena mendoakan orang tua dan memohonkan ampunan kepada Allah terhadap dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang tua kita itu adalah perintah gitu. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang kan gitu ya, habis sholat ya nggak tahu tuh ngedoain apa enggak gitu ya, karena ada urusan-urusan dunia yang lain gitu ya, nggak sempat gitu kan, atau misalkan tidak ringan lisan itu mendoakannya. Nah, maka ketika misalkan kita pun berat ya untuk mendoakan orang tua kita itu, saya rasa juga anak-anak kita juga mungkin akan punya ini ya, sefrekuensi juga sih dengan kita gitu. Dia juga akan malas mendoakan kita gitu ya, karena kitanya sendiri juga malas, mungkin kemudian kita tidak justru yang kita alirkan kepada anak itu mengalirkan kemalasan ya, kemalasan berdoa gitu ya. Tapi kalau kita rajin itu biasanya suka kita mengingatkan kepada anak-anak ya, wahai anakku, jangan lupa ya doakan bunda di setiap sholatmu, kan gitu kan ya. Jadi bukan anak aja yang harus minta doa ke kita, tapi kita juga mencoba gitu ya untuk mensonding mereka agar mereka itu juga rajin lah gitu ya, tidak lupa di setiap habis sholatnya itu dia mendoakan kedua orang tuanya itu dengan sungguh-sungguh dan dengan ketekunan gitu ya, dengan mintanya yang betul-betul diminta. Ya, agar apa? Agar ini tuh ini tembus ke akhirat gitu sebenarnya doa ini, TK. Tembus ke akhirat tuh maksudnya nanti ada kisah di hadis qudsi itu, ada seorang ayah, dia ditarik dari neraka, beradalah dia di surga, kemudian dia bertanya, itu kaget gitu ya, surprise lah gitu, maksudnya wahai Allah, kenapa saya ada di sini gitu ya, emang amalan apa yang membuat saya ada di surga ini? Allah mengatakan ini itu adalah istighfaru waladik ya, karena permohonan ampunan anak-anakmu kepadaku. Jadi si anaknya inilah yang memohonkan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa orang tuanya ini. Ya, dia rajin mendoakan yang seperti itu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang selalu kita ajarin anak-anak waktu kecil ya gitu tuh ya. Nah, sekarang kan harus lebih dimaknai. Nah, ini sambungan ayat yang tadi ya, ayat yang 24 ya, ayat yang 24. Nah, walaupun nanti ketika meninggal dunia itu tidak hanya doa, ada beberapa kebiasaan orang tua di masa hidupnya, kemudian dia lakukan itu, maka dilanjutkan oleh anak-anaknya tadi. Misalkan ya, kebiasaan orang tua ngasih makan ke tetangga gitu ya. Maksudnya ngasih makanan ya ke tetangga. Terus kita ingat itu merupakan kebiasaan dari ayah bunda kita, maka kita lanjutkan. Nah, itu juga bentuk dari sebuah birrul walidain ya. Terus kemudian ada
temannya, misalkannya temannya yang biasa dia kunjungi, misalkannya itu teman akrabnya. Nah, itu kita juga lanjutkan menjalin hubungan ya, hubungan pertemanan dengan teman-teman ayah bunda kita. Nah, itu juga disebut kriteria anak-anak yang berbakti. Jadi enggak ada disebut itu kriteria anak berbakti itu sebenarnya di dalam Al-Qur'an maupun hadis itu standarnya adalah mentransfer uang 5 juta per bulan gitu. Kata nggak disebutkan di situ. Walaupun mungkin itu adalah bagian dari bentuk bakti seorang anak kepada orang tua, akan tetapi itu bukanlah yang utama. Ya, begitu. Ya, luar biasa ya. Itu ada beberapa kalimat yang saya highlight begitu terkait dengan bahwa birrul walidain ini memang sebetulnya satu paket. Malah diawali harusnya dengan keimanan tadi ya, seperti yang Ustazah sampaikan. Itu pasti sangat terasa Ustazah ya, bagaimana mungkin seorang anak bisa menahan lisannya di hadapan ibunya yang pendidikannya misalnya lebih rendah atau pengetahuannya lebih sempit dibandingkan anaknya, namun mampu lisannya ditahan agar tidak menyakiti ibunya. Ini butuh effort iman yang luar biasa kuat begitu ya untuk mampu melakukan hal tersebut seperti itu. Tanpa keimanan, tanpa punya pemikiran hanya ingin reward dari Allah, tentu menurut saya itu akan sangat sulit dilakukan. Karena kan bagaimanapun juga manusia punya goriza bako ya Ustazah ya. Dia sudah S2 misalnya, melanglang buana keliling dunia kemana-mana, sedangkan ibunya hanya di rumah saja begitu, lulusan SMA atau bahkan zaman dulu tuh kan lulusan SD gitu. Tapi merasa lebih rendah dibandingkan ibunya dan dia bisa menerima itu semua, itu kan luar biasa. Butuh kekuatan iman untuk mampu berperilaku dengan landasan dan motivasi hanya Allah semata. Ya itu yang saya highlight. Kemudian juga dari sisi bagaimana Islam itu ternyata tidak hanya mengajari atau memberikan aturan di bagian kehidupan dunia aja ya Ustazah ya. Betul. Tapi ini justru berlanjut gitu. Pas tua renta jelas begitu ya, itu justru titik krusialnya ya, titik krusialnya sekali lagi titik krusialnya gitu. Bakti anak itu bisa dicek ketika orang tuanya sudah kembali ke anak-anak, mungkin pemikirannya ya Ustazah ya, betul untuk diurus oleh anaknya. Nah ini itu kriteria yang ujung dunia kalau menurut saya, ujung di dunia. Pas di akhir belum ke akhirat sih, pas sudah meninggal begitu ya. Nah pas sudah meninggal lanjut bagaimana kemudian si anak itu mampu berdoa untuk kedua orang tuanya, seperti itu. Luar biasa kriterianya itu ya Allah gitu ya. Kayak yang sedikit ya Ustazah ya, tapi itu sudah mencakup gitu kepada kriteria anak berbakti yang saya pikir di agama manapun gitu ya, meskipun berbakti harus berbakti pada orang tua, tapi Islam dengan pengaturan